Kasus Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun memasuki babak baru setelah Panji Gumilang ditahan kekhawatiran melingkupi kelangsungan pesantren Al Zaitun. Pemerintah sudah mengatakan akan mengambil alih pesantren Al Zaitun. Bagaimana sekarang pendekatan yang sebaiknya dilakukan? Karena kita tahu ada beberapa penolakan. Kita bahas sore ini bersama Pak Utang Ranuwijaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan. Prof. Utang, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sore hari ini kembali bisa bergabung. Kami juga sampaikan, kami sudah menghubungi pihak pesantren Al Zaitun, tapi tidak bisa mengikuti diskusi pada sore hari ini. Prof. Utang, kalau misalnya kita tadi melihat perkembangan situasi sampai saat ini, Panji Gumilangnya sekarang memang dipisahkan dari Al Zaitun, dari pesantren Al Zaitun sebagai sebuah lembaga pendidikan. Nah, pendekatan apa yang sebaiknya sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini Kementerian Agama, Prof. Baik, terima kasih Mbak Putri. Tadi saya mendengarkan pembicaraan dan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa pemerintah akan melakukan asesmen terhadap pimpinan Al Zaitun, kemudian para guru dan para murid atau para santri. Saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi, dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden dan Menko Polhukam. Nah, kelihatannya sependapat. Dan kami dari Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa memang perlu segera dilakukan bolehlah kita istilahkan asesmen, tapi yang biasa dipakai di Majelis Ulama Indonesia adalah perlu dikaji ulang terkait dengan paham yang berkembang di Al Zaitun, mengingat bahwa Panji Gumilang adalah tokoh sentral di Al Zaitun. Jadi perlu dilakukan seberapa jauh paparan paham-paham menyimpangnya itu terhadap para guru, kemudian para pimpinan Al Zaitun dan para santrinya tentu saja. Jadi saya kira kalau Majelis Ulama Indonesia akan melakukan pembinaan terhadap Al Zaitun, tentu dimulai dengan penelitian dulu dan pengkajian tentang sejauh mana paparan paham Panji Gumilang yang menyimpang itu terhadap pihak-pihak yang ada di dalam Al Zaitun itu sendiri. Yakni pimpinan Al Zaitun, kemudian para guru dan para santrinya. Gitu. Prof, kalau misalnya dari penelitian, kemudian pembicaraan atau hal-hal yang diketahui awal oleh MUI, jadi sebenarnya untuk dugaan penyimpangan atau penodaan paham ini seberapa jauh, Prof? Katakanlah kalau misalnya dari 100%, ini ada berapa persen yang diduga menyimpang atau diduga tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya? Kalau Panji Gumilang sendiri kan sudah diputuskan dan Komisi Fatwa sudah menyerap betul apa yang didapat oleh para peneliti MUI. Jadi Komisi Fatwa sebenarnya sudah menyerap 100% apa yang menjadi temuan Majelis Ulama Indonesia. Temuan dari peneliti Majelis Ulama Indonesia. Nah, adapun paparan terhadap pihak-pihak terkait di dalam Al Zaitun itu sendiri masih harus dilakukan penelitian. Ya, kami belum bisa memastikan berapa persen paparan itu paparan menyimpangnya Panji Gumilang itu terhadap Al Zaitun. Tentu harus dilakukan pengkajian dan penelitian ulang. Prof. Utang, Menteri Agama sempat berbicara soal hidden kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi, yang tidak terbuka, yang berbeda. Nah, apakah MUI sudah memiliki data soal ini atau bisa dibagi kepada kami hari ini? Kami memang ada informasi, ada hidden kurikulum, tapi sejauh ini belum mendapatkan data yang valid ya, data tentang hidden kurikulum itu. Baru sebatas informasi dari
orang tertentu yang punya pengalaman dan punya kaitan ke dalam, dan itu baru sebatas informasi lisan Iya, yang kami terima. iya, Kami tidak mendapatkan data yang terdokumentasi, iya. data yang dianggap menurut kami perlu. Jadi belum bisa disampaikan itu hidden kurikulumnya itu. Iya, baik. Prof. Utang, begini, kalau kita bicara melihat ini dari skop lembaga pendidikan, kemudian sudah ada pernyataan dari kuasa hukum juga tadi dalam liputan mengatakan ini akan dilanjutkan, ada para sahabat, juga ada guru-guru yang sudah sekian lama. Em, Bagaimana kemudian memastikan asesmen ini akan berjalan mulus, Prof? Karena bagaimanapun kasus ini muncul dengan awal yang kurang baik. Jadi ada tuduhan, ada dugaan, kemudian sekarang pemimpin tertinggi dari Al Zaitun itu dipenjara, ditahan gitu kan. Jadi bagaimana pemerintah sebaiknya untuk mengatasi ini supaya smooth landing? Tujuannya supaya anak-anak ini bisa tetap aman dan nyaman belajar di pesantren ini. Ya, terima kasih. Pertama memang harus memastikan dulu bahwa penelitian dan pengkajian atau Ya, yang kalau ngambil istilah pemerintah itu assessment, harus dipastikan dulu bahwa kegiatan KBM itu berjalan dengan baik. Kegiatan hmm, belajar mengajar mahasiswa dan siswa itu berjalan dengan baik. iya, Dan tentu saja perlu ada pendekatan-pendekatan yang lebih lembut kepada para santri agar mereka merasa terganggu oleh kedatangan para peneliti dari hmm, luar. Ya. iya, Kemudian terkait dengan penelitian, tentu saja pertama saya merasa yakin kalau Panji Gumilang itu sudah dicabut dari akarnya. hmm, Karena seperti yang dikatakan oleh Panji Gumilang sendiri bahwa Panji Gumilang itu seperti gula dan manisnya tidak bisa dipisahkan dari zaitun. hmm, Nah, saya kira kalau Panji Gumilang ini sudah ditarik dari akarnya, sudah hmm, dipisahkan dari zaitun, menurut saya iya, para pengikutnya itu mungkin sudah bertiarap itu, sudah baik, tidak lagi menunjukkan jati dirinya dan tentu mereka mencari aman, ingin meninggalkan paham Panji Gumilang yang ternyata juga memang paham-pahamnya sangat salah dan iya, mereka sangat memahami saya kira Panji Gumilang itu sangat salah paham-pahamnya dan terkait dengan persoalan-persoalan kriminal yang menurut saya kira para pengikutnya justru sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Panji Gumilang itu. Oleh baik. karena itu menurut saya uh, asesmen terhadap para pimpinan yang tersisa di Al Zaitun akan berjalan dengan baik, Hmm. tidak akan mendapatkan hambatan. Baik, baik, baik. Prof. Utang, saya kutip tadi yang Anda sampaikan, pendekatan harus dilakukan secara lembut supaya para santri, mereka yang sedang bersekolah di pesantren Al Zaitun juga bisa menerima dan tidak merasa terganggu, gitu ya, Prof ya. Prof. Utang, terima kasih sekali lagi.